Dari ketakutan menuju kedamaian. Renungan diinspirasi dari kitab Ibrani bab 12 ayat 18 sampai dengan 19 dan ayat 21 sampai dengan 24. Sebab kamu tidak datang kepada sesuatu yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan suara firman yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan diucapkan lagi perkataan kepada mereka. Sungguh mengerikan apa yang dilihat itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Musa sangat ketakutan sampai gemetar melihat pemandangan yang mengerikan di Gunung Sinai. Api yang menyala-nyala, kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Semua itu simbol ancaman, ketakutan, dan hukuman. Penulis surat Ibrani membandingkan situasi Gunung Sinai saat Musa menerima Taurat dengan pengikut Kristus yang datang ke Bukit Sion. Dikatakan sebagai kota Allah yang hidup, tempat para malaikat berkumpul dengan meriah, menggambarkan simbol kasih dan sukacita. Yesus, firman Allah di bumi, mendamaikan manusia dengan Allah yang penuh kasih dan pengampunan, sehingga pengikut Kristus tidak lagi hidup dalam perasaan terasing, tapi mampu merasakan kedamaian yang datang dari Allah yang dekat. Dikisahkan seorang wanita bernama Marta yang setiap harinya terjebak dalam kecemasan. Masalah datang bertubi-tubi dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan keluarga, dalam ketidakpercayaannya kepada dirinya sendiri. Ia merasa dihakimi karena ekspektasi yang terlalu tinggi dari keluarganya terhadap dirinya. Ia merasa tidak cukup baik di mata mereka. Kisah hidupnya menggambarkan ketakutan Musa di Gunung Sinai. Suatu sore, Marta tergerak untuk menonton YouTube seorang imam Katolik. Imam ini membahas tentang bagaimana Yesus dalam kasih-Nya menerima diri manusia dengan kasih tanpa batas. Tuhan memberikan kedamaian, pengampunan, dan kasih. Marta merenungkan indahnya hidup dalam kasih Tuhan. Sejak itu Marta belajar berdamai dengan dirinya sendiri, dengan menerima dirinya sendiri apa adanya, dan tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kesalahan. Ketika menghadapi tantangan, Marta melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dalam iman dan kasih Tuhan. Marta menyadari bahwa Tuhan tidak menghakimi dirinya karena kekurangannya, melainkan menerima dirinya dengan penuh kasih. Dalam kehidupan ini, kadang kita merasa terjebak dalam ketakutan akan kegagalan dan dosa. Masalah yang datang, kesulitan hidup, tantangan pekerjaan, dan pergumulan batin.
beban hidup yang tiada habisnya, belum lagi ketakutan akan hukuman atas dosa-dosa. Marilah kita datang dalam pertobatan dengan sukacita tanpa ketakutan, karena Tuhan menyambut kita dengan kasih dan pengampunan. Berdamai dan mengasihi diri sendiri akan menjadikan kita pewarta damai, pembawa damai, dan kasih kepada sesama. Bapa yang Maha Baik, bimbinglah langkah hidupku dan dampingilah aku. Berkati aku dan sertai aku selalu, supaya aku tidak terjebak dalam ketakutan akan hukuman dosa, karena Yesus sudah datang menyelamatkan hidupku. Aku percaya akan rencanamu dalam hidupku. Semoga aku penuh semangat dan keberanian, ikut serta membawa kasih-Mu bagi sesama, setidaknya dalam lingkungan kecil di sekitarku, menebarkan kasih-Mu. Semoga dalam damai dan sukacita sejati, aku dapat memperdalam relasi denganmu. Aku semakin dekat denganmu dan mampu memberitakan kasih-Mu. Amin.